Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen onkologi untuk perawat, yaitu bagaimana peran seorang perawat ketika pasien dengan keadaan keganasan pada tubuhnya, ketika dilakukan tindakan radiasi, kemoterapi, surgery atau pembedahan, dan juga gen terapi atau terapi gen. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kita akan mengikuti seorang perawat itu perannya apa pada tindakan-tindakan keempat tindakan ini. Baik, kita akan ikuti untuk pembelajaran kita manajemen onkologi untuk perawat. Jadi kita akan membahas satu-satu tentang radioterapi atau radiation, kemoterapi, pembedahan atau surgery, dan juga terapi gen atau gen terapi. Pertama kita akan membahas tentang radioterapi, yaitu apa itu? Terapi untuk menghancurkan sel kanker dengan menggunakan sinar ionisasi, yaitu radiasi yang menyebabkan ionisasi molekul yang mengabsorpsi sinar. Jadi ini adalah salah satu terapi yang digunakan jika seorang pasien diintervensi atau diresepkan atau ada program terapi dari dokter yang dilakukan dengan radioterapi. Ini biasanya misalkan pada pasien dengan kanker payudara, kemudian kanker hati misalkan pada kanker pada kulit dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu tindakan yang merupakan dilakukan pada pasien dengan keganasan. Jenis radioterapi, ada radiasi eksterna atau teleterapi dan juga radiasi interna atau braditerapi. Untuk radiasi eksterna yaitu sumber sinar berupa aparat sinar X atau radioisotop yang ditempatkan di luar tubuh. Kemudian sinar tersebut akan diarahkan ke tumor yang akan diberi radiasi. Seperti itu. Kemudian radiasi interna ini misalkan ditaruh di dalam tumor atau berdekatan dengan tumor di dalam rongga tubuh, misalkan pada radiasi yang ditempatkan pada intersisial, intrakavital, atau intrakavitas dan juga intravena. Jadi ini merupakan salah satu tindakan atau metode yang digunakan dalam radioterapi yaitu eksterna dan interna, luar atau di dalam. Kemudian tujuan dari radioterapi itu apa? Yaitu ada kuratif atau definitif dan juga ada paliatif. Untuk kuratif atau definitif yaitu ditujukan untuk melakukan eradikasi tumor secara komplit atau merusak tumor secara komplit. Kemudian dia efektif biasanya dengan dikombinasikan dengan bedah radikal atau terapi pembedahan untuk banyak kanker. Diberikan pada tumor yang lokoregional, yang tumor radiosensitif, dan juga tumor tersebut sangat sensitif terhadap radioterapi, dan tumor yang sukar operasinya atau pasien menolak operasi. Jadi ini adalah pada keadaan tumor-tumor yang memang jika diberikan radiasi dia sangat menunjukkan hasil yang bagus gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga tujuannya untuk paliatif, yaitu memberikan kesempatan pada periode bebas gejala yang lebih lama, misalkan karena kelemahannya. Kemudian juga memperpanjang waktu pasien untuk bertahan, untuk meningkatkan rasa nyaman, kemudian meningkatkan kualitas hidup, dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk mengurangi gejala-gejala gawatan, misalkan perdarahan, nyeri, dan juga obstruktif, atau misalkan adanya kebuntuan pada gara-gara tumor tersebut. Jadi memang ini untuk paliatif saja. Karena memang pada keadaan-keadaan pasien, tumor tersebut memang sudah metastasis atau menyebar, sehingga radioterapi ini tidak diagnosis, tidak dapat menyembuhkan secara total, tapi paliatif saja, gitu ya, seperti itu. Kemudian indikasi pada beberapa jenis kanker, misalkan radioterapi ini diberikan pada kanker serviks, pada stadium 1A, kemudian 2B, dan 4A. Kemudian pada paliatif, misalkan pada kanker serviks
A, kemudian stadium 4B. Kemudian radioterapi juga bisa adjuvan atau tambahan pasca operasi, misalkan operasi yang tidak adekuat, kemudian pasca histerektomi radikal, dan juga residif vokal dan atau residif regional pasca operasi. Kemudian radioterapi juga diberikan pada kanker endometrium dan juga kanker ovarium. Seperti itu, jadi kanker-kanker inilah yang bisa dilakukan radioterapi pada pasien. Ada juga kanker vulva dan juga kanker vagina. Pada kanker vagina, radioterapi pada kanker diindikasikan pada stadium yang lokal. Apa efek samping dari radioterapi? Ternyata radioterapi ini memiliki efek samping dan seorang perawat harus paham dengan efek samping ini. Jadi pasien tidak kaget. Jadi sebelum dilakukan radioterapi, selain tim dokter menjelaskan efek samping dari radioterapi, seorang perawat juga harus paham efek samping dari radioterapi itu apa, sehingga pasien dapat terantisipasi atau tidak mampu untuk menerima efek samping dari ini. Dan perawat pun paham efek sampingnya yaitu satu. Misalkan radioterapi pada daerah perut, maka efek sampingnya bisa mual atau diare. Kemudian misalkan pada daerah leher atau dada, maka dapat mempengaruhi epitel mulut, tenggorokan, dan kerongkongan atau esofagus, dan juga bisa menimbulkan nyeri dan menimbulkan kesulitan menelan. Jadi ketika dilakukan radioterapi, efek-efek ini bisa muncul atau tidak, tergantung dari kondisi pasien. Kemudian jika di kepala atau bagian tubuh yang lain yang berambut dapat menyebabkan kerontokan atau kebotakan, maka pasien bisa diantisipasi dengan membeli penutup kepala ya ketika pasien mengalami kebotakan, sehingga dia mampu untuk menerima hal tersebut. Tapi nanti ketika sudah radioterapi sudah selesai, rambut itu akan bisa tumbuh kembali, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian kadang-kadang juga di kulit di atas limfoma ada seperti luka bakar karena radiasi, bisa merah, nyeri, dan sebagainya. Kemudian pasien juga merasa lelah, lesu, kemudian juga ada jumlah sel darah putih yang mungkin menurun, dan juga pasien juga lebih rentan terhadap infeksi selama pengobatan. Maka karena itu pasien juga harus bisa menjaga kebersihan dirinya, lingkungannya, dan juga pasien diharapkan untuk menggunakan masker ketika melakukan radioterapi ini untuk mencegah kuman-kuman yang masuk lewat hidung dan mulut. Sehingga infeksi ini bisa diturunkan resikonya. Kemudian yang kedua adalah kemoterapi, yaitu penggunaan preparat antineoplastik sebagai upaya untuk membunuh sel-sel tumor yang dengan mengganggu fungsi dan reproduksi seluler. Klasifikasi kemoterapi yaitu bisa untuk adjuvan, neoadjuvan, primer, kemudian induksi, dan juga kombinasi. Apa itu? Ini adalah cara-cara pemberian obat kemoterapi bisa dengan oral atau mulut, berarti diminum gitu ya, ada berupa pil khusus gitu ya. Kemudian ada intramuskulus, ada intravena, dan intraarteri. Kita akan bahas satu-satu. Jadi per oral ada beberapa obat kemoterapi yang diminum, misalkan klorambusil dan etoposide. Tetapi jarang ya, tetapi ada. Kemudian ada juga intramuskulus atau diberikan secara suntik atau injeksi. Diberikan pada lokasi dengan pemberian 2-3 kali berturut-turut atau intramuskular ya. Kemudian diberikan juga ada yang intravena yaitu dengan per bolus diberikan dengan seperti memasukkan infus gitu ya, seperti drip. Kemudian ada juga dengan intraarteri. Ini jarang dilakukan. Jadi dimasukkan ke aliran darah arteri. Jarang dilakukan, tetapi ada misalkan dengan karena membutuhkan alat-alat yang relatif lebih banyak, misalkan dengan alat radiologi, mesin atau alat filter, serta memerlukan keterampilan tersendiri. Karena memang untuk mencari aliran darah arteri itu sulit ya, jadi jarang ini dilakukan. Tapi ada. Kemudian bagaimana cara kerja kemoterapi? Ini adalah persiapan obat yang perawat perlu tahu bagaimana
untuk memberikan kemoterapi pada pasien. Pertama adalah dosisnya. Dosis diberikan dengan mengetahui tinggi badan dan berat badan pasien, kemudian kasus apa, kanker apa yang dialami pasien, dan ada juga obat-obatan yang harus diberikan karena spesifik. Kanker A dengan rincian obat dan dosis A, kanker B dengan rincian dosis dan obat B, dan sebagainya. Kemudian ada storage dan stability. Bagaimana untuk menyimpan obat itu, bagaimana cara mengoplos, kemudian harus habis dalam berapa lama, berapa jam, dan sebagainya. Karena ini sangat mempengaruhi dari efektivitas obat kanker tersebut. Kemudian preparasi atau pelarutan atau pelarut, cairan apa yang digunakan untuk melarutkan obat kanker tersebut. Misalkan ada obat-obat pelarut yang inkompatibel atau tidak sesuai. Misalkan secara umum itu menggunakan dextrose 5% atau NaCl fisiologis, tetapi ada juga yang lain. Kemudian juga dilakukan oleh petugas tertentu, misalkan farmasi yang terlatih pada ruangan khusus farmasi, perawat yang memberikan begitu ya, atau dokter, dan juga dengan menggunakan alat pelindung khusus gitu ya, karena obat ini sangat keras. Sebagai seorang tenaga medis pun efek samping dari obat ini sangat harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Ini persiapan untuk provider, untuk memberikan atau tenaga medis yang memberikan, memakai gaun khusus, memakai masker, handscoon karet, pelindung kepala, kacamata atau goggles untuk menghindari dari percikan obat dan juga efek samping dari obat. Kemudian ini perlengkapan secara umum ya, jarum suntik, kemudian spet atau spuit tergantung dari jumlah obatnya, 5 cc, 20 cc, 30 cc, dan lain-lain. Infuset, pelarut, cairan pelarut atau NaCl biasanya atau aquabides, kesiring pump jika diperlukan, kemudian alat penyuntikan untuk menghindari kontak obat dengan spray atau tempat tidur. Kemudian ini silakan dicek penyuntikannya apakah sesuai, benar-benar cek pasien, gelang pasien, kemudian vena mana yang diberikan, kalau misalkan pada drip, kemudian apakah kepatenan dari infus itu atau venanya bagus, kemudian semuanya dilakukan, pasien dilakukan tindakan TTV dan pemeriksaan secara keseluruhan apakah siap untuk dilakukan tindakan kemoterapi, bagaimana keadaan umum pasien, hasil lab pasien, dan sebagainya, inform concern, dan sebagainya, karena mengetahui efek samping dari obat ini. Kemudian bagaimana reaksi pasien ketika diberikan obat, ya, ketika masuk obatnya, kemudian TTV jangan lupa, kemudian juga bagaimana dengan catatan atau dokumentasi tentang respon pasien dan efek samping yang dirasakan oleh pasien. Kemudian ini adalah contoh-contoh obat kemoterapi, misalkan agen alkali, busulfan, cisplatin, dan sebagainya. Golongan antimetabolit, misalkan asparaginase, ralitrexat, tioguanin, dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh obat kemoterapi yang membunuh sel kanker dengan cara metotrexat. Contohnya ini untuk menghalangi mitosis. Secara inhibisi fungsi kromatin ada 2, yaitu ada golongan topoisomerase dan juga vincristin. Kemudian ada juga ternyata kemoterapi yang juga bisa untuk memberikan sekaligus antibiotik. Ya, misalkan adalah bleomycin, kemudian ada doxorubicin dan mitokin, kemudian ada juga sebagai hormon juga. Jadi ada yang dikombinasikan dengan hormon, misalkan estrogen, progestin, antiestrogen, androgen. Dan juga ada golongan yang belum jelas, misalkan cisplatin, tetapi ini biasanya tetap diberikan karena dengan pada keadaan kasus-kasus kanker tertentu. Nah, ternyata ini adalah efek samping dari kemoterapi. Seorang perawat wajib tahu efek samping dari kemoterapi itu apa, sehingga dapat menjelaskan kepada pasien, karena kemoterapi ini harus dilakukan pasien dengan paket yang lengkap. Misalkan pada pasien kanker serviks mendapatkan 10 paket, satu paketnya misalkan dengan kemoterapi berapa dosis gitu ya, dan harus dilakukan komplit dari awal sampai akhir dengan berbagai macam efek samping. Kalau tidak, maka
sel-sel kanker itu akan semakin liar atau semakin kuat gitu ya. Makanya kemoterapi ini harus dilakukan secara komplit, tetapi ada efek samping. Jadi pasien pun sebelum menyetujui tindakan kemoterapi ini harus dijelaskan efek samping sehingga pasien tidak kaget dan mampu mengantisipasinya. Apa itu? Ternyata ada bisa mual muntah, bisa konstipasi atau tidak dapat BAB, ada neuropati perifer, jadi di ujung-ujung dari anggota tubuh itu bisa mati rasa gitu ya. Bisa juga keracunan obat, bisa kerontokan, berat badan menurun, kelelahan, nyeri dan perubahan rasa. Misalkan ketika memakan makanan tidak terasa, lidah rasanya tidak bisa merasakan makanan, itu juga bisa. Jadi itu yang harus diketahui. Kemudian yang ketiga adalah pembedahan, yaitu prosedur untuk mengangkat kanker dari tubuh atau memperbaiki bagian tubuh yang terkena kanker. Kadang-kadang disebut operasi atau reseksi bedah dan dilakukan oleh ahli bedah. Indikasinya bagaimana orang kanker untuk dilakukan pembedahan, yaitu misalkan ada biopsi atau laparotomi, ada untuk eksisi tumor, atau memperbaiki luka multiple, bisa juga untuk kosmetik juga bisa, kemudian paliatif untuk menghilangkan nyeri atau memperbaiki masalah. Misalkan ketidakmampuan menelan makanan karena tumor, misalkan seperti itu. Klasifikasinya apa saja? Untuk klasifikasi menurut urgensi, ya, jadi karena yang harus dilakukan. Kemudian menurut faktor resiko ada bedah mayor, besar atau minor atau kecil. Kemudian di sini berbagai macam tekniknya, ada terbuka, keyhole, operasi robotik dengan robot. Bisa juga dengan laser, kemudian ada dengan krio, yaitu dibekukan gitu ya sel kankernya, kemudian disinar gitu ya, dengan hipertermia dan juga fotodinamik. Jadi macam-macam teknik pembedahan menurut jenis kankernya dan juga teknik pembedahan tersebut. Bagaimana persiapan pasien? Persiapan mental ya, kemudian karena banyak sekali orang yang tahu operasi gitu sudah takut duluan gitu ya. Jadi persiapan mental bagaimana pasien itu mau dioperasi, kemudian mentalnya siap, kemudian fisik ya, bagaimana makanannya, kemudian lavement atau klesma atau dilakukan pembersihan usus, kemudian kebersihan mulut, mandi, kemudian area yang dioperasi diberi tanda daerah mana yang akan dioperasi, kemudian inform concern, kemudian persetujuan dari keluarga, dan sebagainya. Kemudian sebelum masa operasi, maka harus dilakukan pemeriksaan TTV. Bagaimana TTV pasien, kemudian pasien, jam berapa, kesiapan pasien, kemudian rekam mediknya harus disiapkan, bagaimana psikologis pasien, kesiapan pasien, keluarga, dan sebagainya. Ternyata komplikasi pembedahan itu ada. Jadi walaupun pembedahan ini merupakan tindakan yang sering dilakukan pada keadaan keganasan, ternyata juga ada komplikasinya, yaitu ada infeksi, kemudian juga ada perdarahan ketika karena ada sayatan ya, kemudian ada atrofi otot, kemudian masalah paru-paru, kemudian terutama pada pasien-pasien dengan komplikasi misalkan asma dan sebagainya. Kemudian ada juga deep vein thrombosis atau DVT. Jadi ada trombosis pada venanya karena efek dari pembedahan. Kemudian yang terakhir adalah terapi gen, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau abnormal atau cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Jadi yang pertemuan yang dahulu bahwa pada orang dengan kanker itu ada kode-kode genetik atau gen yang rusak atau cacat. Maka terapi gen ini diharapkan mampu untuk memperbaiki gen-gen yang rusak tersebut gitu.
Nah, tipe-tipenya yaitu terapi gen yang sel somatik atau sel tubuh, dan juga ada terapi gen yang germinal. Terapi gen yang sel somatik merupakan bentuk terapi gen yang paling umum dilakukan di dunia, yaitu dengan secara umum ya, cara kerjanya adalah memperkenalkan sebuah gen yang baik ke dalam target sel sebagai hasil akhir terapinya. Tetapi hasil terapi tidak dapat diharapkan bertahan seterusnya untuk keturunan penderita. Jadi dengan terapi sel somatik ini adalah dengan cara diberikan gen yang sehat, dikenalkan, sehingga harapannya gen yang terkena kanker tadi meniru gitu ya. Tetapi ternyata ketika turunannya si pasien kanker itu memiliki anak, ternyata tidak mengikuti itu. Ternyata keturunannya pun masih bisa sakit kanker resikonya gitu, seperti itu. Tapi ada juga yang kedua yaitu terapi gen sel germinal, yaitu modifikasi gen pada sel telur dan sperma. Jadi sel telur pada perempuan dan sel spermanya itu dimodifikasi. Luar biasa ya. Jadi selnya itu dimodifikasi sehingga diharapkan anak turunnya itu tidak memiliki atau tidak mewarisi bakat-bakat keganasan dari orang tuanya gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, secara umum, terapi ini dilakukan dengan cara mengganti atau menginaktifkan gen yang tidak berfungsi, menambah gen yang fungsinya bagus, kemudian atau menyisipkan gen ke dalam sel untuk membuatkan sel berfungsi normal. Ini pendekatannya untuk terapi gen kanker ini yaitu koreksi kecepatan tumbuhan sel-sel kanker. Jadi sel-sel kanker kan tumbuhnya begitu cepat. Nah, diharapkan dengan terapi gen ini pertumbuhan sel-sel kanker itu diperlambat dan mendekati normal gitu. Kemudian pengontrolan kematian sel kanker, upaya untuk membuat sistem imun membunuh sel-sel kanker dan juga strategi bunuh diri sehingga sel-sel kanker ini diharapkan bisa membunuh dirinya sendiri gitu. Prinsip terapi gen yaitu pemindahan gen di dalam tubuh pasien atau in vivo transfer, kemudian pemindahan gen di luar tubuh pasien yaitu ex vivo transfer. Ini maksudnya adalah in vivo transfer yaitu kemampuan sel-sel dalam menyerap DNA. Dia memiliki kelebihan, sangat sedikit membutuhkan manipulasi laboratorium dan dapat digunakan dalam skala besar. Sedangkan untuk gen di luar tubuh pasien, ini gen yang berfungsi normal disisipkan masuk ke dalam sel di laboratorium, kemudian sel yang ditransferkan ke gen baru tersebut diletakkan ke dalam tubuh pasien. Jadi disisipi gitu ya, di laboratorium dulu, kemudian dimasukkan ke tubuh pasien. Ini ternyata memiliki resiko, yaitu saat mengangkat dan meletakkan kembali sel pada operasi pembedahan. Jadi keberhasilannya kecil gitu ya, seperti itu karena dibutuhkan pembedahan. Nah, strategi terapi gen yaitu ada gen replacement, ada modifikasi gen, kemudian ada augmentasi gen atau blokade gen atau gen antisense. Mekanisme kerja dan metode terapi gen, di sini ada metode-metode yang digunakan, yaitu ternyata menggunakan retrovirus, jadi virus yang dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga dia bisa memperbaiki gen-gen yang memiliki bakat-bakat keganasan, gitu ya. Luar biasa ya, menggunakan virus ditunggangi, gitu ya. Medianya dengan virus, adenovirus, adeno-associated virus, metode non-viral, atau RNA terapeutik. Jadi dengan cara memperbaiki RNA-nya. Manfaat terapi gen ada manfaatnya yaitu memberikan harapan besar kepada pasien yang menderita hemofilia, contohnya kanker, muskular dystrofi, dan AIDS atau HIV. Terapi untuk hemofilia ini adalah substitusi dari gen yang membuat protein yang hilang secara permanen dapat menghapus kebutuhan protein suntikan. Kemudian untuk terapi gen untuk kanker menggunakan pendekatan target sel untuk melawan dan menghancurkan sel kanker. Kemudian untuk muskular distrofi untuk merawat distrofi otot. Untuk yang AIDS masih dalam proses penelitian. Nah, ternyata terapi gen ini tidak seindah yang dibayangkan. Ternyata ada resikonya. Nah, apa itu resikonya? Yaitu ada potensi untuk infeksi atau reaksi sistem kekebalan. Jadi ketika diberikan terapi gen ini, ternyata tubuh itu memiliki
pertahanan. Ternyata ada juga yang kebal. Kan tubuh tidak hanya, oh ini ada di terapi gen, saya terima ya, oke saya akan perbaiki. Nggak seindah itu ya. Jadi ternyata tubuh pun bisa menolak. Nah, kemudian ada juga jenis virus vektor dan cara pemberian terapi dapat menyebabkan infeksi atau peradangan dari jaringan, serta dapat memicu terjadinya penyakit lain. Jadi ternyata bisa menimbulkan juga penyakit lain. Kemudian, jika salah dalam memposisikan DNA, bisa menyebabkan mutasi genetik lagi. Ya, merubah DNA bahkan juga menjadi kanker yang lain. Jadi ya, simalakama ya. Kemudian bisa juga ketika faktor yang digunakan untuk memberikan sel-sel DNA terdapat sedikit kesempatan bahwa DNA ini dapat secara tidak sengaja diperkenalkan, maka reproduksi pasien juga akan berubah ke keturunannya. Ternyata dia berhasil tapi keturunannya tetap mewarisi gen-gen kanker tersebut. Seperti itu. Jadi tidak seindah itu. Jadi semua terapi yang dijelaskan pada pertemuan ini ternyata memiliki resiko atau efek samping. Jadi ya paling enak ya tidak sakit sebenarnya ya, tapi pendekatan-pendekatan secara penelitian sampai sejauh ini bahwa dari radioterapi, kemoterapi, pembedahan, terapi gen ini memiliki efek samping dan bahaya yang ditimbulkan. Seperti itu. Nah, bagaimana seorang perawat? Bahwa perawat bisa menjelaskan dari efek samping yang mungkin ditimbulkan pada intervensi-intervensi yang akan diberikan. Kemudian perawat juga bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan keluarga bagaimana kesiapan pasien untuk menjalani intervensi-intervensi yang akan diberikan kepada pasien, paham tentang efek sampingnya, siap dengan efek sampingnya, kemudian jika terjadi efek samping, pasien dan keluarga mampu menerima hal tersebut karena semua tindakan-tindakan ini merupakan suatu upaya untuk menghilangkan atau menyembuhkan pasien dari keganasan seperti itu. Jadi tugas seorang perawat adalah menjelaskan apakah pasien mau menerima atau menolak itu adalah hak dari pasien dan keluarga, gitu ya. Paling tidak prosedur untuk menjelaskan hal edukasi itu perawat paham akan kewajibannya untuk menjelaskan. Tapi keputusan untuk mau melakukan tindakan dan bisa menerima efek samping itu adalah di tangan pasien dan keluarga. Seperti itu. Baik, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita menjadi seorang perawat yang baik dan mampu merawat pasien dengan kasus keganasan dengan sangat caring dan juga profesional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.